Shalom adik-adik Rocky. Nah, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama Kak Billy di ibadah Rocky online. Tapi kayaknya ada yang beda kan? Nah, bener banget, Kak Billy lagi di rumah. Jadi hari ini kakak bakal nemenin kalian buat ibadah online bareng dari rumah. Nah, adik-adik juga buat yang gak penting-penting amat, jangan keluar rumah ya. Kalau bisa adik-adik semuanya stay at home aja, supaya semuanya cepat selesai. Nah, adik-adik semuanya, Kak Billy juga mau ngingetin buat adik-adik jangan lupa buat minum vitamin ya. Nah, sekarang Kak Billy juga mau minum vitamin dulu supaya Kak Billy tetap sehat, jadi nggak kena penyakit-penyakit yang lagi ada di luar sana. Oke, setelah minum vitamin, kita semuanya udah siap buat memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik Rocky, sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami agar tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, bersama dengan Kak Billy kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik nyanyi dengan semangat ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo adik Rocky, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat selalu tertuju kepadamu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guards! Yes, my king. Summon all the wise men of the palace, the diviners and astrologers. Bring them to me. Now! At once, my king. What does it mean? Why can't you help me? Jam berapa nih? Jam 3. Waduh, bentar lagi deadline ngumpulin tugas. Adik-adik, udah mau jam 4. Jam 4 itu deadline ngumpulin tugas. Kalau di luar jam 4, nanti missnya nggak mau terima. Aduh, Kating harus nelfon temen-temennya Kating nih minta tolong. Ada satu pelajaran yang Kating nih nggak ngerti, jadi Kating harus minta tolong nih. Ntar ya, tadi telepon Kak Eldanya nggak bisa angkat. Kayaknya lagi tidur deh. Coba Kating telepon Kak siapa ya? Kating telepon Kak Jenny deh. Kak Jenny. Kak Jenny? Hah? Sedang Korea? Oh, di luar area? Iya. Kak Jenny-nya lagi di luar area. Adik-adik, kayaknya nggak ada sinyal ya Kak Jenny-nya. Telepon siapa lagi ya? Kak Teo deh. Coba deh aku telepon Kak Teo. Nih, terakhir deh aku telepon Kak Teo. Kalau dia nggak bisa, terus aku telepon siapa ya? Halo? Kak Teo? Kak Teo bisa bantuin Kak Ting Ting nggak? Ini ada tugas yang... Kenapa? Sibuk? Iya. Iya, oke deh. Ya udah deh. Makasih ya Kak Teo ya. Oke, bye. Adik-adik, semuanya nggak ada yang bisa bantuin Kak Ting Ting nih. Padahal tugasnya banyak dan harus selesai segera. Aduh, Kak Ting Ting minta bantuan siapa ya? Bentar. Ya udah deh, Kak Ting Ting ngerjain sendiri deh ya. Tapi sembari itu Kak Ting Ting mau cari-cari dulu deh. Itunya di mana ya? Ini gitu. Oh iya nih. Ini sih catatan sekolah minggu. Rocky minggu 1 dan minggu 2 adik-adik. Minggu 1 di sini Kak Ting Ting tulis Allah menyingkapkan segalanya. Allah akan menyingkapkan jika kita meminta. Nyambung juga nih sama apa yang Kak Ting Ting sedang hadapi. Minggu kedua, Allah memampukan kita. Allah memampukan kita melakukan hal besar. Ini juga hal besar sih buat Kak Ting Ting.
Allah memampukan kita. Berarti Allah juga bisa memampukan Kak Tingting ya untuk melakukan hal ini. Loh, kalau gitu dari tadi kenapa Kak Tingting nggak minta bantuan Tuhan aja ya? Kak Tingting harus sibuk-sibuk, pusing-pusing nelfonin teman-teman Kak Tingting yang nggak bisa bantuin Kak Tingting. Kenapa dari tadi nggak Kak Tingting minta bantuan sama Tuhan aja ya? Tuhan Yesus pasti ada dan Tuhan Yesus selalu ada buat Kak Tingting. Seperti apa yang Kak Tingting dan adik-adik pelajari di minggu 1 dan minggu 2 kemarin, bahwa Allah akan menyingkapkan segala sesuatu yang tadinya sulit buat kita dan Tuhan juga akan memampukan kita untuk melakukan hal besar. Ya. Kak Tingting mau minta bantuan Tuhan Yesus aja deh. Abis ini Kak Tingting berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi Kak Tingting mau belajar bersama-sama dengan adik-adik, terutama Kak Tingting mau belajar bersama adik-adik bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ada, yang bersama-sama dengan kami, Tuhan yang selalu ada menolong kami. Berkati kami hari ini Tuhan Yesus, supaya kami boleh sama-sama boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan belajar lebih lagi tentang Engkau lewat kisah Daniel. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke Kak Tingting hari ini mau ajak adik-adik kembali ingat-ingat yang kemarin tuh, cerita tentang Daniel dan mimpi Raja Nebukadnezar. Masih ingat nggak adik-adik betapa waktu itu Daniel dalam suatu masalah yang besar, masalah yang darurat, masalah yang sangat-sangat berbahaya buat kehidupan Daniel dan teman-temannya. Kenapa coba adik-adik? Kalau adik-adik bisa ingat lagi, waktu itu Raja Nebukadnezar mengancam bahwa siapa saja yang tidak bisa mengartikan mimpinya akan dipenggal-penggal. Ih, ngeri ya hukuman saat itu ya. Bahwa Raja Nebukadnezar mengancam Daniel juga dan teman-temannya kalau mereka tidak bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, mereka akan dipenggal. Aduh, Daniel waktu itu dalam keadaan yang sulit, masalah yang besar buat Daniel dan teman-temannya. Tapi apakah adik-adik ingat apa yang Daniel lakukan saat itu? Daniel nggak nangis-nangis, Daniel nggak teriak-teriak, pusing, ada masalah. No, Daniel juga nggak minta bantuan ahli tafsir mimpi, horoskop, atau ahli-ahli pintar yang lainnya. Tapi adik-adik tahu kan yang Daniel lakukan? Dia berseru, dia berdoa, meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia panggil dengan Allah, yang hidup untuk dia, yang sudah memberikan dia hikmat 10 kali lebih pintar daripada yang lainnya. Oleh karena itu, Daniel saat itu meminta berseru pada Tuhan. Dia berseru meminta belas kasihan Tuhan untuk membantu memecahkan teka-teki dan misteri mimpi Raja Nebukadnezar. Dan adik-adik tahu, Tuhan yang dia sembah, yang dia panggil dengan Allah, mendengar doa Daniel, menjawab doa Daniel. Ketika Daniel berseru, Tuhan menjawab seruannya. Tuhan menyingkapkan yang semua orang nggak tahu saat itu. Semua orang dari yang pinter-pinter, ahli-ahli nggak bisa nebak mimpi Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar nggak kasih tahu mimpinya apa karena dia pun nggak tahu. Kalau dia aja nggak tahu, bagaimana yang lain bisa tahu ya sebetulnya? Tapi adik-adik kita bisa lihat Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang Daniel sembah, menyingkapkan semuanya, membantu Daniel untuk memecahkan masalahnya. Keren ya adik-adik? Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar. Super kebenaran kita hari ini adalah aku dapat berbicara kepada Tuhan. Keren ya, seperti Daniel berseru kepada Tuhan, kita pun dapat berseru dan berbicara kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dan tentang apapun. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Hari ini ayat kita akan menjelaskan lebih jauh tentang siapa Allah kita. Kita mau lihat yuk sama-sama di super ayat kita hari ini. Super ayat kita hari ini diambil dari Mazmur 17 ayat 6. Yang berbunyi demikian, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku.
dengarkanlah perkataanku. Wah, keren ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa baca lagi di rumah ya, di Mazmur 17 ayat 6. Di situ kita belajar bahwa Allah kita ketika kita berbicara dan berdoa menyendengkan telinganya. Menyendengkan telinga itu seperti ini adik-adik. Jadi dia mau mendengar doanya adik-adik. Dia mau mendengar doanya Kak Ting-Ting. Dia mendengar doanya Daniel saat itu. Artinya Tuhan yang kita sembah mau mendengar doanya adik-adik. Bahkan dia menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Pernah nggak nih adik-adik berdoa tentang sesuatu dan Tuhan menjawab? Pasti pernah ya. Contohnya waktu adik-adik sakit, waktu adik-adik sedang menginginkan sesuatu, adik-adik berdoa dan adik-adik mendapatkan itu. Artinya Tuhan yang adik-adik sembah adalah yang hidup. Dia mendengar dan mengabulkan setiap permohonan doa kita. Oke, keren? Belum sampai situ adik-adik. Ketika waktu itu semua orang minta tolong dan tidak ada yang mendengar, Tuhan menjawab doanya Daniel. Kalau waktu itu adik-adik lihat, waktu itu Raja Nebukadnezar menyembah patung-patung dan berhala. Kenapa Raja Nebukadnezar nggak minta tolong sama patung-patung aja ya? Adik-adik, ternyata patung-patung dan berhala yang Raja Nebukadnezar sembah tidak dapat menjawab doa Raja Nebukadnezar dan mengartikan mimpinya. Meskipun patung itu punya kuping, punya tangan, kuping mereka tidak bisa mendengar doa Raja Nebukadnezar. Tangannya, patung-patung itu tidak bisa menolong Raja Nebukadnezar. Tapi Allah yang kita sembah di dalam Yesaya 59 ayat yang 1 dikatakan demikian adik-adik. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya setiap kali adik-adik berdoa, Tuhan mendengar. Tuhan kita Allah yang tidak tidur. Dia ada buat kita. Kapanpun, dimanapun adik-adik berdoa, Dia mendengar doa adik-adik. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Setiap kali adik-adik membutuhkan pertolongan, yakinlah Tuhan pasti menolong adik-adik. Keren ya cerita Daniel ini. Dalam suatu masalah ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong dia sehingga it's a happy ending adik-adik. Dia tidak jadi dibunuh. Bahkan Raja Nebukadnezar mengabulkan untuk memberikan hadiah kepada Daniel dan teman-temannya. Sesuatu yang tadinya masalah menjadi sebuah sukacita karena Tuhan menolong. Keren ya adik-adik. Hari ini kita juga mau belajar lebih lagi bahwa waktu itu Daniel tahu bahwa ketika dia berdoa, Allah akan mendengar dan menjawab doanya Daniel. Suatu hal yang ajaib yang Tuhan singkapkan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daniel. Bahkan adik-adik, dalam cerita mimpi Raja Nebukadnezar ada sesuatu yang spektakuler yang lebih daripada artinya. Waktu itu ketika Daniel menafsirkan mimpinya, diceritakan waktu itu mimpinya Raja Nebukadnezar adalah melihat suatu patung yang besar yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Namun patung yang besar itu hancur adik-adik oleh suatu batu. Batu ini dikatakan menjadi gunung batu yang besar. Adik-adik tahu nggak artinya? Bahwa patung yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga tersebut diartikan sebagai kerajaan dunia, kerajaan manusia yang dihancurkan oleh kerajaan yang kekal yang tidak terkalahkan, yaitu kerajaan Tuhan kita. Keren ya ceritanya. Adik-adik dan Kak Ting-Ting juga hari-hari ini adalah dalam kerajaan Allah. Kita membaca firman, kita mendengarkan firman, kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Itu artinya kita sedang hidup dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak terguncangkan. Wah keren ya, semakin keren lagi nih apa yang Tuhan singkapkan buat kita lewat cerita Raja Nebukadnezar. Kak Ting-Ting percaya kalau adik-adik saat ini sedang mengalami atau menghadapi persoalan, sedang pusing kayak Kak Ting-Ting tadi ngerjain tugas, pusing nih, sekolah makin hari makin susah Kak Ting-Ting, aku harus minta tolong sama siapa ya? Atau adik-adik juga mau berdoa tentang apa yang sekarang sedang terjadi, pandemi ini. Ada banyak keluarga yang sakit atau teman-teman yang sakit, atau bahkan adik-adik saat ini sedang sakit. Berserulah kepada Tuhan, berdoalah meminta tolong hanya kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengar dan mendengarkan doa adik-adik, menjawab setiap doa adik-adik. Percayalah Dia hidup bersama adik-adik.
Adik-adik bisa berdoa kapanpun, dimanapun, dan tentang apapun buat hidup adik-adik. Hari ini, Kak Ting Ting mau ajak adik-adik sama-sama ketika adik-adik punya permasalahan, punya hal yang mau adik-adik ceritakan, adik-adik bisa berbicara sama Tuhan kapanpun. Ya, hari ini kita sudah belajar dari kehidupan Daniel bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan hanya kepadanya sajalah kita berseru, meminta tolong. Dan dia ada buat kita, dia mendengar dan menjawab doa kita. Yang ketiga, adik-adik bisa berbicara kepada Tuhan kapanpun, dimanapun, dan tentang apapun kepada Tuhan. Dia mendengar dan menolong adik-adik. Hari ini adik-adik, kalau adik-adik bertanya sama Kak Ting Ting terus berbicara atau berseru sama Tuhan, gimana caranya? Kak Ting Ting mau kasih tips ya, dan beberapa cara. Ternyata berbicara kepada Tuhan itu nggak susah adik-adik dan nggak ribet. Berbicara kepada Tuhan tuh seperti berbicara kepada papa, mama, teman, atau saudara kita. Dia Allah yang dekat dengan kita, seperti baju yang kita pakai. Dia dekat, sedekat hati kita. Ketika adik-adik mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, berdoa, katakan apa yang adik-adik mau katakan. Nggak usah pakai bahasa yang panjang-panjang, kata-kata panjang, tidak perlu. Dia Allah yang mendengar setiap doa-doa dari hati kita. Contohnya, Tuhan Yesus, hari ini aku mau berdoa buat papa mamaku lagi sakit. Tuhan Yesus, hari ini aku mau berdoa buat sekolahku lagi susah nih Tuhan, banyak pelajaran yang susah, Tuhan tolong ya. Atau bukan cuma berdoa, adik-adik juga bisa bernyanyi memuji Tuhan. Itulah komunikasi kita dengan Tuhan, menaikkan pujian. Contohnya ya, Kak Ting Ting biasanya nih nyanyi, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkanku. Nah, itulah doa juga adik-adik. Adik-adik bisa berbicara lewat Tuhan lewat doa, nyanyian, tarian, bahkan ngomong-ngomong biasa itu pun adalah komunikasi dan cara kita berbicara pada Tuhan. Nggak perlu simple, nggak perlu yang hal-hal yang ribet-ribet ya adik-adik. Wah, ternyata Tuhan kita adalah Allah yang baik ya. Ternyata dia mau mendengarkan doa kita tentang apapun dan bagaimanapun cara kita berdoa. Hari ini Kak Ting Ting mau ajak adik-adik semua untuk mulai berdoa sama Tuhan kapanpun dan dimanapun adik-adik berada. Sehingga setiap hal-hal yang adik-adik serukan kepadanya, adik-adik bisa berbicara kepadanya kapanpun dan dimanapun itu. Kak Ting Ting mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk, kita mau hari ini sama-sama berseru meminta tolong kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar bahwa hanya kepadamu saja Tuhan kami dapat berseru. Di saat orang-orang lain tidak dapat menolong kami, di saat teman-teman dan keluarga kami tidak bisa mendengarkan kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, yang menolong dan mendengar doa kami. Dan kami yakin Tuhan, Kau yang menjawab setiap doa kami. Meskipun kami belum bisa mendengar dan melihat jawaban, tapi kami percaya suatu hari Engkau akan menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap doa yang kami naikkan ada kuasa. Ajarlah adik-adik semua, adik-adik Rocky Tuhan, untuk belajar berdoa, berseru padamu dari usia sekarang Tuhan. Sehingga mereka tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang dekat dengan mereka. Engkau Allah yang hidup yang menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kalau Engkau menjawab seruan Daniel, Kau juga akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. It's creative time. Waktunya creative time adik-adik. Hari ini creative time-nya masih nyambung dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi tentang berseru kepada Tuhan. Wah, Kak Ting Ting mau nyuruh kita apa nih? Mau nyuruh kita berseru, Tuhan, Tuhan.
Bukan. Hari ini Kak Ting Ting Creative Time-nya mau ajak adik-adik untuk mencari satu lagu dan menyanyikan lagu yang bertemakan tentang berseru kepada Tuhan. Wah, keren ya. Contohnya lagu apa nih? Kak Ting Ting punya satu contoh lagu. Adik-adik, tapi nanti cari yang lain ya. Kak Ting Ting punya lagu judulnya Dalam Yesus. Nah, lagunya nanti Kak Ting Ting harus rekam sama kayak adik-adik ya. Direkam saat adik-adik menyanyikan lagunya. Nggak usah semua, satu lagu boleh. Yang penting ada pas kata-katanya, itu aja contohnya. Berseru berharap dalam Yesus. Itu ada di lagunya Kekuatan di Hidupku, di lagu Dalam Yesus. Contohnya seperti itu. Itu ada kata-kata berseru berharap dalam Yesus. Kak Ting Ting, lagunya harus yang ada kata-kata berseru aja. Boleh nih adik-adik, kata-katanya harus bisa ada berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa, Tuhan mendengar doaku, Tuhan memberikanku hikmat, seperti itu ya. Sesuai dengan tema hari ini, jadi adik-adik mencari dan menyanyikan satu lagu yang ada kata-katanya berseru, berharap sama Tuhan, meminta tolong sama Tuhan, Tuhan mendengar doaku. Bisa ya? Pasti bisa. Cari di Google, cari di YouTube, banyak deh adik-adik bisa cari ya sekarang ya. Dan direkam, dinyanyikan oleh adik-adik. Gampang ya? Semoga gampang deh. Adik-adik rekam dan kirimkan seperti biasa ke kakak-kakak Rocky atau grup Rocky adik-adik. Ya? Oke. Itu saja Creative Time-nya hari ini. Sesuatu yang mudah, tapi Kak Ting Ting berharap Creative Time ini bisa mengingatkan kita kembali untuk berseru dan berharap hanya kepada Tuhan. Tentang apapun, kapanpun adik-adik mau. Oke? Sampai jumpa lagi di waktu minggu depan adik-adik. God bless you. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Adik-adik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui kakak-kakak Rocky. Nah sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum memberikan persembahan, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, buat memberikan persembahannya bakal ditampilin scan QR code berikut ini. Adik-adik bisa minta tolong ke papa mama ya. Yuk adik-adik kita simak pengumuman untuk Rocky Online minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang sedang menemani anak-anaknya beribadah pada Tuhan, mari silakan mengangkat tangan, memberkati anak-anaknya. Dan juga adik-adik yang sudah beribadah, mari arahkan hatimu pada Tuhan, angkat kedua tanganmu, menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan segala sesuatu, cita-cita masa depan yang baik bagi engkau, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik, ibadah Rocky Online hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah Rocky Online minggu depan. Happy Sunday dan God bless you. Dadah.